Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Siti Zahra dari jurusan Tadris Kimia dengan NIM 21301101 dan saya akan menjelaskan tentang larutan. Yang A, tujuan. Yang pertama, mengetahui kepolaran beberapa senyawa, dan yang kedua, mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan pelarutan. Dan yang ketiga, membuat larutan dengan konsentrasi tertentu. Dan yang ke B, landasan teori. Istilah light dissolvers light merupakan asal umum dari kelarutan di mana senyawa ion dan polar larut di dalam polar dan senyawa non-polar larut. Dalam pelarut dan non-polar pelarut senyawa polar adalah air, sedangkan pelarut senyawa non-polar adalah karbon tetraklorida. Proses pelarutan hanya aksi antara pelarutan dengan partikel zat terlarut. Molekul-molekul pelarut menyerap partikel zat terlarut dan menyeretnya ke dalam larutan. Konsentrasi zat terlarut dan menyeretnya ke dalam larutan. Konsentrasi zat terlarut dalam kelarutan dinyatakan dalam beberapa satuan, yaitu yang pertama, normalitas yang berlambang N, dan yang kedua, molalitas yang berlambang M, dan yang ketiga, persen besar yang berlambang W atau W, dan yang keempat, persen volume yaitu berlambang F per F, dan yang kelima, fraksi mol yang berlambang X, dan yang keenam, parts per million yang berlambang ppm. Konsentrasi moral disebut juga kemoralan M dapat dinyatakan M sama dengan N per F. Larutan pekat dapat dienerkan dengan cara menambahkan zat pelarut sehingga volume larutan menjadi besar dan kemolaran menjadi lebih kecil, yaitu F1 kali M1 sama dengan F2 kali M2. Dan yang terakhir dan yang C, pelaratan dan bahan. Yang pertama, pelaratan. Yang A, gelas kimia, sendok teh, lumpang dan alu, korek api. Yang keempat, tabung reaksi, rak reaksi, dan penjepit reaksi. Dan yang kelima, batang pengaduk atau spatula. Dan yang selanjutnya, neraca dan kaca arloji. Dan yang selanjutnya lagi, labu ukur, gelas ukur, corong, lampu spiritus, kawat tembaga atau kawat kasa, kaki 3, botol semprot, pipet ukur, dan bel filler, dan gelas kecil. Dan yang kedua, bahan kimia. Yang A, garam dapur, dan yang kedua, bahan kimia. Yang A, garam dapur, gula pasir, minyak tanah, bensin, tablet vitamin C, soda kue, margarin, deterjen, minyak goreng, air suling, bensin, natrium hidroksida kristal NaOH, dan CuSO4 5H2O kristal, natrium karbonat Na2CO2, asam klorida pekat HCl, asam sulfat pekat H2SO4. Dan yang selanjutnya, prosedur kerja. Yang pertama, kepolaran senyawa. A, masukkan 10 ml air ke dalam gelas kimia. Dan yang B, masukkan 1 sendok teh garam dapur ke dalam gelas, aduk secara konstan, kemudian diamkan beberapa saat. Dan yang C, amati hasil reaksinya.
Apakah ada endapan atau tidaknya? Jika tidak terbentuk endapan, berarti bahan tersebut bersifat polar. Jika terbentuk endapan, berarti bahan tersebut bersifat nonpolar. Dan yang D, ulangi langkah 1 dan ketiga untuk bahan-bahan yang lainnya. Dan yang kedua, kecepatan larutan. Buat sebuah penanggas air, isi gelas piala dengan 50 ml air, masukkan 3 tabung reaksi yang telah berisi 4 ml air. Suling ke dalam gelas piala. Panaskan air di dalam gelas piala sampai mendidih, kemudian matikan apinya. Yang A, masukkan sebutir kristal garam ke dalam salah satu tabung reaksi yang berisi air suling. Catat waktu sampai kristalnya melarut. Dan yang B, masukkan sebutir kristal ke dalam garam ke dalam salah satu tabung reaksi dalam penanggas air, catat waktunya sampai melarut. Dan yang C, masukkan sebutir kristal ke dalam wadah ataupun tabung reaksi dalam penanggas air, aduk terus-menerus dan catat waktunya sampai melarut. Dan yang D, giling kristal dengan lumpang, masukkan bubuk garam tersebut ke tabung reaksi yang satu ke dalam penanggasan, aduk dan catat waktunya sampai melarut. Dan yang ketiga, A, molaritas yang berlambang M, membuat 100 ml larutan NaOH 1M. Yang pertama, hitung massa NaOH-nya yang harus dihitung dengan massa NaOH yang harus ditimbang ke dalam diketahui dengan rumus mg per mr kali 100 per F. Yang kedua, timbang dengan 4 gram kristal NaOH, timbang NaOH dengan cepat karena NaOH merupakan padat yang higroskopi atau mudah menyerap air. Dan yang ketiga, masukkan kristal NaOH yang telah ditimbang di dalam sekitar 75 ml air dalam labu ukur 100 ml. Lalu kocok sampai berlarut. Dan yang keempat, tambahkan sejumlah air ke dalam labu sampai tempat pada garis sehingga batas sehingga volume 100 ml. Dan yang kelima, tutup labu ukur dengan sumbatnya lalu kocok agar zat yang pada garis tersebar merata ataupun homogen. Dan yang keenam, simpan larutan botol reagen dan lengkapi eriketnya. Dan yang ketujuh, dengan cara yang sama, buat larutan 50 ml larutan CuSO4 5H2O 1M. Sekian dari penjelasan tentang larutan, lebih kurangnya mohon maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.